Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih kita lanjutkan ya untuk pembelajaran desain menggunakan Pixel Lab. Nah, pada video sebelumnya kita sudah belajar dan berkenalan dengan tools yang ada di kotak paling atas di baris pertama. Berikutnya kita akan berkenalan dengan tools yang ada di baris bawah. Kita mulai dari yang pertama dulu. Nah, ini yang saya geser-geser ini ada namanya template. Template ini jadi ketika teman-teman masuk di awal Pixel Lab kan pasti tampilannya seperti ini. Kalau teman-teman menggeser ya, ini ada macam-macam template awal. Ini bawaan dari Pixel Lab-nya. Nah, kalau teman-teman mau bikin meme atau mau bikin apa gitu, nah teman-teman bisa pakai template yang ada. Jika butuh ya, ada teks yang melengkung, ada teks jadul, ada juga kanvas kosong. Nah, kalau My Project ini, kalau teman-teman baru banget buka ya, belum pernah nyimpen, belum pernah ngedit, ya My Project ini nggak akan muncul. Kecuali kalau teman-teman ngedit suatu project ya, terus di save as project, nih, yang tombol paling atas. Nah, itu kalau sudah ke save, dia akan muncul folder My Project. Nah, nanti kalau dibuka, ada seperti ini. Ini eh, project yang teman-teman simpan. Ada yang sudah disimpan sebagai gambar apa JPG atau PNG, ada juga yang emang masih sengaja dibiarin gitu. Jadi belum diekspor menjadi sebuah gambar yang apa format JPG atau PNG. Nah, ini ya. Terus tools berikutnya ada ini kalau kita geser klik yang huruf A, ada yang namanya teks. Ada yang namanya teks. Nah, ini cuma ada dua pilihannya. Kita pencet tombol plus dulu ya. Nah, tombol plus. Kalau teksnya ini kita klik, menu yang semula cuma ada dua, teks dan quotes. Nah, nanti ini akan berubah. Tuh, jadi lebih banyak pilihannya. Kenapa sih kok ada teks di sini tombol plus ada quotes? Ya, memang ini termasuk dari kekurangannya Pixel Lab. Jadi Pixel Lab itu boros di toolsnya. Apa yang sudah ada di kotak atas itu ada lagi di bawahnya. Jadi kan kesannya kayak boros. Gitu ya. Kita langsung aja. Nah, ini ada macam-macam toolsnya. Kalau edit kan berarti kita ngedit teksnya. Misalnya mau bikin nama sendiri lah. Masdar. Nah, dia akan berubah menjadi Masdar. Kalau mau di delete, ya tinggal hapus saja ini. Delete. Nanti dia akan hilang. Berikutnya ada copy. Copy tadi udah saya jelasin ya di tools sebelumnya. Copy. Nah, dia akan langsung muncul di pojok kiri atas. Mesti semua objek atau konteks yang di copy itu atau disalin munculnya selalu di pojok kiri atas kalau pakai Pixel Lab. Nah, ini to front, to back. Saya sudah pernah jelaskan ya, ini untuk objek atau teks yang bertumpuk. Kalau yang to front itu yang menempatkan dia di paling depan, kalau to back menempatkan dia paling belakang. Berikutnya ada position. Nah, ini semacam pilihan lain kalau teman-teman nggak pengen menggerakkan teks atau objeknya pakai jempol secara acak ya. Nah, kalau kayak gini kan ini saya langsung neken teksnya dan menggerakkan dengan jempol saya. Tapi kalau position, dia akan mengatur pergerakannya berdasarkan pixel ya. Ini maksimal ada 28 pixel. Ada panahnya kiri kanan atas bawah. Kalau kita klik, nah dia gerakannya tidak melingkar secara random tadi ya seperti yang digerakkan oleh jempol. Nah, kalau ini dia lebih rapih gerakannya supaya supaya ini apa
supaya lebih rapi dan dia geraknya sedikit-sedikit. Kan kadangkala kita butuh yang mepet-mepet, tapi jangan sampai hurufnya ketutup. Kayak gitu. Fungsinya position untuk pergerakan semacam ini. Ini bisa dikurangin. Kalau pixelnya dikurangin, dia gerakannya berarti sedikit. Nah, hampir nggak kelihatan kalau makin kecil ya. Oke. Berikutnya ada relative position. Saya ulangi lagi. Kalau relative position itu gimana caranya jarak dari tengah, kiri, kanan, atas, bawah itu sama semua. Nah, seperti itu. Ya. Ini ada yang pojok-pojok. Ini kalau kita bikin dia mentok bisa sekali, mentok ke atas, mentok ke bawah, mentok ke samping kanan, samping kiri. Berikutnya ada bukan relatif, size ya. Size untuk teks. Perbesarannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman, atau kalau nggak pengen pakai yang ini, nggak pakai menu size, teman-teman bisa klik teksnya, lalu nanti kan ada box tuh, ada kotak di sekeliling teksnya. Teman-teman bisa tarik lingkaran yang ada di ujung kiri ini. Nah, untuk mengatur ukurannya. Pojok kiri bawah ya. Nah, kalau sudah, tinggal ada lagi namanya padding. Nah, fungsinya ini adalah ketika ada teks yang ujung kiri atau ujung kanannya kepotong, teman-teman bisa menggunakan ini supaya yang bagian yang kepotong itu bisa muncul. Nah, kalau kayak gini kan kepotong nih. Biasanya nanti ada beberapa jenis font itu yang bagian kirinya kepotong. Jadi teman-teman bisa pakai padding ini. Kalau left paddingnya di sebelah kiri, right padding itu jarak sebelah kanan. Nah, itu untuk memunculkan bagian yang terpotong. Aneka pixelnya begitu. Jadi tidak seperti aplikasi yang pernah saya pakai itu ada fontnya kepotong dan tidak bisa diakali. Gitu. Berikutnya ada color. Nah, ini untuk mengubah warna ya. Di sini ada dua pilihan, ada warna biasa, solid, ke warna gradien atau warna gradasi. Nah, kalau kita scroll lagi ke bawah, nah ini kan ada pilihannya nih, apakah semua teks ini mau diwarnain atau teks tertentu saja. Jadi kita tinggal atur bloknya. Misalnya teksnya mau warna ungu, mau warna ungu. Sementara yang bagian new-nya pengennya biru rada hitam. Tapi ini nggak bisa ya, kalau salah satunya warna solid dan salah satunya gradien itu nggak bisa. Jadi harus dua-duanya solid atau dua-duanya gradien. Boleh beda warna, tapi jenisnya harus satu. Berikutnya ada tekstur. Kalau tekstur itu kayak motif ya. Kalau teman-teman lihat itu huruf ini bisa dibentuk, bukan dibentuk, dikasih motif misalnya macan tutul. Nah, dia akan muncul tutul-tutulnya kalau ada. Ini ngambilnya biasanya dari gambar atau dari foto. Teman-teman bisa pakai ya motif apa saja lah. Misalnya ini, saya pakai kayu. Nanti teksturnya akan berubah tuh kan, jadi teksturnya seperti kayu. Berikutnya ada yang namanya opacity. Opacity itu untuk transparansi, apakah hurufnya mau dimunculkan atau agak ngilang sedikit, memudar, atau bahkan hilang sama sekali. Gitu. Nah, berikutnya ada rotate. Kalau rotate ini ya putar-putar aja sih kayak gitu. Nah, kalau sudah kita pindah ke berikutnya masking. Nah, masking ini cukup rumit ya penjelasannya. Nanti saya akan jelaskan lagi
di materi tersendiri. Berikutnya ada font. Font itu untuk mengubah bentuk tulisan. Nah, kalau dari Pixel Lab itu ada font bawaan. Nah, di sini kalau teman-teman buka, nah ini font bawaan dari Pixel Lab semua nih. Terus ada kolom My Font. My Font ini kalau teman-teman belum ngupload atau belum masukin font dari luar yang teman-teman download, dia nggak akan muncul di sini. Nah, jadi kolom My Font itu fungsinya adalah untuk menampung font-font yang kita download dari internet, jadi font eksternal. Kalau font yang di sini font bawaan, kalau kita pengen berkreasi dengan font-font dari luar, nah ini bisa dimasukkan ke sini. Nah, berikutnya ada recent. Recent itu jadi ketika kita sudah memakai jenis font tertentu, nah recent ini akan memunculkan apa yang terakhir kali kita pakai. Nah, ini font-font yang terakhir kali saya pakai tadi yang sudah dipakai. Berikutnya ada style. Ada style. Style ini mencakup huruf cetak tebal, cetak miring, dan garis bawah. Nanti teman-teman bisa menentukan mana yang mau dicetak tebal, mana yang mau dicetak miring. Tapi style ini hanya berlaku untuk huruf yang tidak menggunakan tekstur. Kalau untuk yang menggunakan tekstur, ternyata bisa juga. Maaf, ternyata bisa juga. Jadi biarpun pakai tekstur, dia tetap bisa ya. Nah, ini saya baru tahu. Berikutnya ada curve. Curve itu efek melengkung. Nah, jadi hurufnya ini akan melengkung. Nah, melengkungnya terbatas maksimal sampai 100, jadi tidak bisa sampai melingkar, mempertemukan antara huruf dengan huruf. Tidak, lebih ke ini aja sih. Ya melengkung biasa setengah lingkaran. Berikutnya ada background. Nah, ini warnanya bisa disesuaikan. Left padding tadi juga udah ada. Right padding, top padding ini untuk bagian atas, bottom padding untuk bagian bawah. Oke. Nah, ini ada setelah background ada namanya align. Align ini nanti bisa teman-teman pakai kalau teman-teman mau bikin sebuah paragraf atau kalau mau ngutip quotes atau puisi. Nah, itu bisa align. Align itu uh, memperbaiki tata letak. Ada yang cenderung banyak ke kirinya, ada yang ke tengah, ada yang banyak ke kanannya. Tuh. Nah, spacing ini untuk mengatur jarak. Ada dua pilihan. Jadi kita mengatur jarak antar huruf atau kita mengatur jarak antar kata. Ya, antara satu kata dengan yang lainnya, dia akan kalau kita makin perbesar dia akan terpisah, kalau kita dekatkan maka dia akan dekat. Berikutnya ada line spacing. Nah, ini berlaku juga untuk teman-teman yang mau bikin teks dalam bentuk paragraf atau puisi atau kutipan hadis atau apalah terserah. Nah, itu nanti bisa mengatur jarak antar baris. Nah, seperti ini. Tuh. Kalau tadi antar kata secara menyamping, yang spacing tuh. Nah, kalau ini line spacing mengatur jarak antar kata tapi ke bawah ya, dari atas ke bawah. Berikutnya ada yang namanya stroke. Stroke itu dia garis luar pada teks. Warnanya bisa disesuaikan dengan kebutuhan, ketebalannya juga. Nah, ini kan sudah kelihatan. Nah, jadi seperti itu. Berikutnya ada shadow. Shadow untuk memunculkan efek bayangan ya. Bayangan di sekitar tulisan yang kita buat. Warnanya juga sama, bisa diubah. Bahkan bisa jadi ada outer glow-nya, efek-efek bercahaya. Nah, ini ada offset X, ada offset Y. Itu untuk mengatur si bayangannya. Apakah dia mau letak di belakang persis
atau sedikit miring ke kanan, sedikit miring ke kiri, atau ke atas, atau ke bawah. Berikutnya ada inner shadow. Inner shadow, kalau tadi bayangannya ada di luar, nah kalau inner shadow bayangannya ada di dalam. Jadi lebih ke ke benda yang tersendiri, ke dalam ya, bukan keluar. Kadang kelihatan, kadang enggak. Berikutnya ada emboss. Nah, kalau emboss ini ya saya tidak menyarankan kepada teman-teman untuk menggunakan efek ini ya, emboss ya, tools emboss. Dia efek timbul, menimbulkan menyebabkan efek timbul pada tulisan, hanya saja sifatnya untung-untungan. Karena kalau emboss ini dinyalakan, seringnya yang terjadi adalah kayak glitch gitu. Jadi sebagian teks hilang. Jadi harus diatur ukuran sedemikian rupa supaya teks itu muncul semua. Tidak seperti ini kan. Nah, ini agak kacau emang. Makanya kenapa saya hampir nggak pernah pakai emboss. Berikutnya ada perspektif. Perspektif ini untuk mengatur, nah seperti ini ya. Ini dia mau kelihatan miring dari sudut mana, kayak gitu. Berikutnya adalah 3D rotate. Kalau tadi kan rotasinya cuma ke kanan ke kiri, ya, mengikuti putaran jarum jam. Nah, kalau yang ini ya putaran 3 dimensi, basisnya sumbu. Nah ini kalau x-axis itu pada sumbu x, perputaran pada sumbu x. Kalau y ini perputaran pada sumbu y. Berikutnya ada 3D rotate, bukan 3D rotate, 3D text ya. 3D text itu biasanya, nah yang kayak gini nih, menimbulkan eh 3D text supaya hurufnya itu kelihatan timbul, tapi bukan seperti emboss ya. Berikutnya ada 3D shadow. 3D shadow, nah ini kalau teman-teman mau bikin efek bayangan, nanti ada di bawahnya. Berikutnya ada reflection. Reflection itu pantulan, bukan bayangan. Kalau bayangan kan cenderung warna hitam, kalau reflection dia mirip-mirip sama bendanya, hanya saja tidak full kelihatannya. Seperti itu. Nah, oke, mungkin kita cukupkan segini dulu untuk pembahasan tools kedua, yaitu teks. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.